sistem pembiayaan itu sebetulnya adalah satu satu teknik atau satu metode untuk menentukan bagaimana melakukan perhitungan atau membebankan biaya-biaya yang terjadi kepada objek biaya. Itu yang diartikan dengan sistem pembiayaan. Jadi sistem pembiayaan ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Kalau dipandang dari sudut bagaimana cara mengumpulkannya, itu mungkin kita sudah pelajari di akuntansi biaya ya, di mana berdasarkan cara pengumpulan itu kita mengenal dua sistem yang paling utama, yaitu sistem biaya pesanan dan sistem biaya proses ya. Nah, sistem ini dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan sesuai dengan kriteria produksi yang dia gunakan ya. Jadi kalau dia memenuhi kriteria produksi tertentu, misalnya sifat produksi yang terputus-putus, kemudian apalagi produknya itu tidak homogen, lalu tujuan melakukan produksi adalah untuk memenuhi pesanan, maka dia harus menggunakan sistem job order atau sistem biaya pesanan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi tidak memenuhi proses produksi yang seperti itu, di mana produksinya bersifat homogen, kemudian dia melakukan produksi bukan berdasarkan pesanan tapi untuk memenuhi persediaan, ya, maka proses produksi yang seperti itu harus menggunakan sistem pembiayaan proses ya, atau job order proses cost ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari apa-apa yang harus dibebankan ke dalam produk, maka kita akan mengenal ada yang dikenal dengan sistem pembiayaan penuh dan ada sistem pembiayaan variabel. Nah, inilah yang akan kita lihat pada hari ini. Sistem pembiayaan penuh itu adalah kalau istilah asingnya full costing, barangkali saya nggak tahu pernah diperkenalkan nggak dengan istilah full costing dan variable costing. Full costing atau kadang disebut juga dengan absorption costing atau sistem pembiayaan penuh, itu adalah sistem pembiayaan yang memang diterima dan diakui diakui oleh standar akuntansi yang berlaku ya. Yaitu itulah yang kita kenal selama ini. Kalau mungkin saudara sudah lulus akuntansi biaya, perhitungan biaya yang dilakukan di sana itu adalah didasarkan kepada konsep ini, yaitu sistem pembiayaan penuh. Nah, sebaliknya yang akan kita lihat pada hari ini itu adalah lawan daripada sistem pembiayaan penuh itu, yaitu apa yang disebut dengan sistem pembiayaan variabel, yaitu suatu sistem pembiayaan yang tidak memasukkan seluruh komponen biaya produksi itu sebagai bagian daripada harga pokok produksi ya. Kalau pada sistem pembiayaan penuh, maka semua komponen biaya produksi itu baik tetap maupun variabel itu akan dimasukkan sebagai bagian daripada harga pokok produk. Sementara pada sistem pembiayaan variabel ini kita hanya memasukkan saja komponen-komponen biaya yang bersifat variabel ya. Jadi yang bersifat tetap itu tidak dimasukkan sebagai bagian daripada harga pokok produksi. Itu barangkali gambaran kasarnya tentang sistem pembiayaan variabel ya. Baik. Sebelum kita membahas itu lebih lanjut, ini kita coba buat semacam ilustrasi dulu ya, pembicaraan antara dua pendukung, satu yang mendukung sistem pembiayaan penuh, satu yang mendukung sistem pembiayaan variabel ya. Ini saudara lihat ada gambar ya, dua orang, yang satu laki-laki, satu wanita. Barangkali dari penampilan keduanya itu sudah bisa ditebak ya. Jadi biasanya kalau laki-laki dengan ciri pakai kacamata, kemudian kepalanya botak, itu umumnya bos ya. Umumnya bos, walaupun tidak selamanya yang seperti itu bos ya.
Kemudian yang wanita itu ada memegang kertas, dan biasanya kalau memegang kertas itu adalah staf ya. Tidak mungkin bos itu memegang kertas ya. Jadi apa yang mereka bicarakan, ini mereka sedang mendiskusikan kedua sistem itu. Yang satu mendukung sistem pembiayaan penuh, yang satu mendukung sistem pembiayaan variabel ya. Oke, ini dia sudah kelihatan ya, bahwasanya ini adalah stafnya. Dia bilang lapor bos, berarti dia anggota ya. Biaya kendaraan tahun ini katanya jumlahnya 12 juta bos, yaitu untuk BBM katanya. Itu yang dia lapor. Nah, lantas apa komentar si pimpinannya? Laporanmu itu salah katanya. Bukan hanya BBM saja, tapi juga pajaknya, penyusutannya, dan lain-lain itu harus masuk sebagai biaya kendaraan. Nah, itu menurut si bos. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwasanya kalau dari definisi yang tadi saya katakan, bahwasanya sistem pembiayaan penuh itu mengakui semua komponen biaya baik tetap maupun variabel sebagai bagian daripada biaya atau bagian daripada harga pokok, maka si bos ini jelas mendukung sistem pembiayaan tetap atau sistem pembiayaan penuh, bukan tetap ya, sistem pembiayaan penuh. Sementara yang bawahan itu hanya melaporkan BBM saja, karena dia hanya melihat BBM ini setiap hari bertambah ya, sehingga begitu perjalanannya kilometernya bertambah dia naik, begitu kilometernya turun dia turun. Jadi dianggapnya itu yang menjadi biaya. Sedangkan pajak dan penyusutan itu tidak dia perhitungkan, kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian lantas si staf bilang, tapi itu semua kan harus dibayar walau kendaraan tidak jalan bos katanya. Jadi artinya kalaupun tidak jalan, pajak itu harus tetap dibayar ya. Kemudian penyusutan atau depresiasi juga harus tetap diperhitungkan. Ya. Jadi kalau begitu ya seharusnya tidak katanya. Nah, apa yang dikatakan bos ini? Justru semua biaya harus diperhitungkan, bukan cuma yang variabel saja. Kalau tidak dibayar kan juga tidak bisa dipakai katanya. Ya, jadi kalau misalnya pajaknya tidak dibayar, kita nggak bisa pakai kendaraan kan, tak boleh keluar. Paling kita pakai hanya di lingkungan perusahaan aja ya. Kalau misalnya perusahaan itu perusahaan perkebunan, ya bisalah dia pakai keliling kebunnya itu kendaraannya. Tapi keluar kebun tangkap polisi kan gitu. Ya. Lantas hasil pembicaraan tadi ya, rekaman hasil pembicaraan tadi ini dicoba didiskusikan lebih lanjut oleh pihak lain ya. Yang wanita bertanya, loh, dari mungkin drama atau apalah namanya itu, atau video yang kita tonton tadi, dia bertanya mana yang benar katanya kan, mana yang benar. Nah, lantas ada yang menjawab ya, ada yang menjawab dan dia pakai dasi ini. Dia katakan ada dua sistem pembiayaan, yaitu satu yang disebut dengan sistem pembiayaan variabel dan satu lagi sistem pembiayaan penuh. Oke, jadi kalau begitu okelah kita bahaslah ini bersama-sama ya. Nah, ini dia. Oke. Kita mulai dari sistem pembiayaan penuh atau disebut dengan full costing, kadang-kadang disebut juga dengan absorption costing ya. Nah, biaya dalam full costing ya, biaya dalam full costing atau harga pokok produk dalam full costing itu meliputi bahan langsung, oke, itu komponennya, bahan langsung, upah langsung, dan overhead pabrik. Ya, overhead pabrik. Jadi itu yang kita kenal selama ini di akuntansi biaya ya. Tanpa mempersoalkan apakah overhead itu bersifat variabel atau bersifat tetap. Pokoknya kalau dia overhead pabrik masuk. Tapi overhead non pabrik atau non pabrikasi, nah itu tidak masuk ya. Jadi overhead pabrik saja yang masuk, baik variabel maupun tetap. Lalu katanya sistem pembiayaan penuh itu kalau digunakan untuk pengambilan keputusan dan analisis what if, itu menjadi sulit. What if itu begini, kalau ada sesuatu, jika sesuatu begini apa akibatnya, jika sesuatu begini apa akibatnya, itu yang
jenis analisis kebutuhan what if. Itu biasanya bisa dimasukkan ke dalam program komputer ya. Jadi begitu kita masukkan asumsi atau begitu kita masukkan data, maka dia akan langsung menghasilkan kesimpulan gitu. Nah, ini dia. Ini yang keputusan what if. Katanya kalau menggunakan pengambilan keputusan dengan analisis what if itu dan perusahaan menggunakan full costing itu menjadi sulit ya. Kenapa sulit? Karena adanya overhead tetap dan overhead variabel. Kenapa kalau ada mereka? Karena tadi kita tahu bahwasanya sifat keduanya itu berbeda ya. Sifat keduanya berbeda. Overhead tetap itu sifatnya adalah bagaimana? Ya, jumlahnya akan tetap saja tidak mengalami perubahan meskipun volume produksi ataupun juga volume aktivitas itu naik atau turun sampai batas tertentu tentunya ya. Sementara biaya variabel itu adalah biaya yang jumlahnya akan naik bila volume produksi atau aktivitas naik. Sebaliknya kalau turun dia juga ikut turun secara sebanding. Nah ini dia. Jadi karena yang satu perilakunya tidak berubah, yang satu perilakunya berubah-ubah, maka itu akan menjadi sulit bagi si manajemen untuk membuat keputusan dengan menggunakan analisis what if. Nah, sebagaimana kita tahu kalau ketiga komponen biaya ini kita perhatikan, sebetulnya biaya bahan langsung itu bersifat bagaimana? Bersifat variabel ya. Begitu naik volume, dia akan naik juga biayanya. Upah langsung juga demikian. Nah, sementara di overhead ini ada terbagi dua dia. Ada yang sebahagian dia walaupun naik volume atau naik aktivitas dia tidak mengalami kenaikan. Tapi ada yang naik volume atau aktivitasnya dia ikut mengalami kenaikan. Nah, ini yang membuat jadi sulit ya. Jadi sulitnya itu kalau seandainya si manajemen katakan, oke, kita bulan depan mau naikkan produksi berapa? 20% kita naikkan. Nah, jadi kalau 20% tentu sudah bisa ditaksir. Bahan langsung kita naikkan 20%, upah langsung kita naikkan 20%. Biaya overhead, nah biaya overhead yang jadi masalah. Karena ada di antara biaya overhead itu yang kalau dinaikkan volumenya dia ikut naik, tapi ada pula yang walaupun dinaikkan volumenya dia tidak ikut naik. Nah, itu yang membuat manajemen sulit untuk membuat keputusan. Ya. Nah, inilah dia ciri dari full costing. Jadi kelihatannya bagi pihak manajemen full costing ini sulit untuk dipergunakan. Ya. Sulit untuk dipergunakan. Oke. Kemudian ya sistem ini, tapi ada punya kelebihan juga, yaitu sistem ini dipersyaratkan oleh GAAP. Jadi artinya sistem ini diakui oleh GAAP. Jadi kalau untuk pelaporan kepada pihak eksternal, maka sistem full costing inilah yang dibenarkan. Karena sesuai atau dipersyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Termasuk SAK di Indonesia. Ya. Oke. Kita coba lihat sisi lainnya, yaitu sistem pembiayaan variabel. Nah, bagaimana sistem pembiayaan variabel? Dia bedanya sedikit saja ya. Pada sistem pembiayaan variabel, maka biaya atau harga pokok produksi itu terdiri dari bahan langsung, sama dengan full costing tadi, upah langsung juga sama dengan full costing, tapi yang ketiganya yang berbeda. Di sini katanya hanya terdiri dari overhead pabrik yang variabel saja. Jadi yang tetapnya tidak masuk. Nah, jadi kalau dia seperti ini kan perilakunya sama kan? Di sini di bahan langsung kalau volume naik atau aktivitas naik dia ikut naik. Begitu juga dengan di upah langsung. Nah, sebaliknya sedangkan overhead karena yang diambil itu hanya yang bersifat variabel, maka jelas perilakunya akan sama. Yaitu begitu volume naik atau aktivitas naik, maka overheadnya ikut naik. Nah, kalau seperti ini dia akan jadi mudah. Jadi kalau misalnya bulan depan kita menaikkan produksi kita 20%, nah itu sudah bisa ditaksir. Kalau begitu biaya bahan langsung kita sekian, biaya bahan langsung kita sekian, biaya overhead kita sekian.
Karena perilaku ketiga biaya itu sama. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi begitu ada biaya overhead tetap, nah ini dia nggak tahu. Jadi kalau misalnya bulan depan kita naikkan 20%, ada yang tidak naik. Jadi kalau ada yang tidak naik, cuman pula kita menaksirnya itu. Nah, itu dia. Ya. Oke. Pembiayaan variabel ini kelebihannya adalah katanya amat baik untuk tujuan pengambilan keputusan maupun analisis keputusan what if. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya. Begitu kita masukkan datanya, maka begitu di eksekusi kita sudah tahu inilah hasilnya. Begitu dimasukkan datanya inilah hasilnya. Sementara kalau kita menggunakan yang full costing, begitu dimasukkan datanya karena ada yang tidak berperilaku sama, maka keputusan akhirnya jadi tidak sesuai ya. Tapi kelemahannya di sini, dia tidak dibenarkan oleh GAAP. Jadi artinya kalau perusahaan itu menggunakan sistem pembiayaan variabel dan itu dipakai sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan kepada pihak eksternal, maka dianggap laporannya itu tidak betul. Laporannya tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, jadi kalau begitu yang mana yang sebaiknya dipakai? Nah, tentunya kalau menurut saya dua-duanya harus dipakai. Kenapa? Karena manajemen membutuhkan yang variable costing. Dia yang melakukan operasional setiap hari, dia yang harus membuat keputusan setiap hari, maka dia harus memiliki sistem variable costing. Nah, lantas untuk pelaporan kepada pihak luar bagaimana? Nah, kepada pihak luar mungkin digunakannya full costing. Tapi sebetulnya dalam praktek mungkin perusahaan tidak perlu menggunakan kedua-duanya. Perusahaan barangkali cukup menggunakan yang variable costing, kemudian dia lakukan waktu untuk penyusunan laporan kepada pihak eksternal, dia buat dia buat konfirmasi, dia buat penyesuaian, sehingga perhitungan harga pokok produk yang digunakan dengan variable costing tadi itu dicocokkan dengan penggunaan full costing. Jadi ada penyesuaian sehingga akhirnya dia menjadi benar. Nah, tetapi kalau dia menggunakan full costing, kemudian untuk kebutuhan manajemen dia lakukan dia lakukan konfirmasi tadi, itu agak kurang tepat ya. Kurang tepat kenapa? Karena keputusan yang dibuat oleh manajemen itu hampir setiap saat dan hampir setiap hari. Sementara pelaporan kepada pihak eksternal itu mungkin hanya setahun sekali atau sebulan sekali. Jadi mungkin yang setiap hari digunakan adalah yang variable costing. Ya. Baik, mungkin itu dulu uraian awal ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum kita lanjut. Kalau menurut saya penjelasannya sudah cukup jelas ya, tapi nggak tahu kalau agak sulit dipahami. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk variable costingnya kenapa nggak diizinkan dalam GAAP? Oh, Johannes ya. Kenapa Ya, tidak Pak. diizinkan berdasarkan standar akuntansi? Iya, Pak. Karena menurut mereka yang diartikan sebagai biaya atau yang diartikan sebagai harga pokok produk itu adalah semua komponen biaya yang dikeluarkan atau yang ditanggung perusahaan untuk melakukan proses produksi. Jadi kalau begitu dia harus berisi semua komponen biaya baik tetap maupun variabel. Nah, itu dia. Jadi karena di sini sistem pembiayaan variabel itu tidak memasukkan komponen biaya tetap, maka dianggapnya itu nggak betul gitu. Kurang lengkap isinya, itulah kira-kira makanya tidak diakui. Nah, sementara bagi pihak manajemen sendiri, kalau dimasukkan komponen biaya tetap, justru dia akan kesulitan dalam menggunakannya untuk analisis keputusan-keputusan. Nah, di situ aja sebetulnya bedanya. Oke, jelas ya, Johannes? Jelas, Baik. Pak. Ya, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya.
Ini perbedaan antara full costing dan variable costing secara lebih rinci. Tadi kita lihat secara umum saja ya. Oke, bagaimana dia implementasinya? Di sini kita lihat. Pertama, overhead pabrik tetap itu hanya dimasukkan dalam full costing. Oke, ini tadi sudah ya, jadi nggak perlu kita jelaskan lagi. Karena dalam full costing, overhead tetap dan variable itu masuk. Biaya tetap pabrik seperti depresiasi, nah inilah dia yang overhead pabrik tetap itu ya, diperlakukan sebagai biaya berkala dalam laporan laba rugi sistem pembiayaan variabel. Masih ingat kalian sistem pembiayaan? Masih ingat Masih ingat itu tentang biaya berkala? Itu ada dua itu ya. Ada lawannya. Biaya berkala itu lawannya apa? Biaya produk. Product cost lawannya adalah period cost. Product cost itu biaya produk, period cost itu adalah biaya berkala. Masih ingat nggak itu? Saksi lupa pula itu. Kemarin udah kita singgung tuh ya. Biaya produk dan biaya berkala. Oke, biaya produk itu adalah biaya yang melekat atau dilekatkan pada produk. Sedangkan biaya berkala itu adalah biaya yang melekat atau dilekatkan pada periode. Ya. Atau dengan kata lain, biaya produk itu adalah biaya yang akan berubah menjadi beban bila produknya sudah terjual. Sementara biaya berkala atau biaya periode itu adalah biaya yang akan berubah menjadi beban kalau waktu atau periodenya sudah terlalui walaupun produknya belum terjual. Jelas ya? Jadi kalau kita coba ambil contoh misalnya ya, perusahaan itu menghasilkan produk, lalu produk yang sudah siap itu disimpan di gudang sebelum dijual. Oke? Jadi tentu di sini akan kita lihat ada biaya produksi ya dan ada biaya sewa. Biaya produksi itu akan berubah menjadi beban kalau produknya sudah dijual. Ya, apa nama bebannya itu? Harga pokok penjualan. Ya kan? Tapi biaya sewa dia akan berubah ya. Biasanya itu kalau sewa dibayar di muka ya. Jadi disebut biasanya sewa dibayar di muka. Kapan dia berubah menjadi beban sewa? Kalau seandainya jangka waktu penyewaan itu sudah terlalui. Misalnya kalau disewa dari 1 Januari sampai 31 Agustus misalnya. Nah, begitu lewat 31 Agustus, maka sewa dibayar di muka ini akan berubah menjadi beban sewa. Ya. Walaupun produk yang disimpan di dalamnya itu belum laku-laku. Sementara kalau biaya produksi itu apakah sudah sampai 31 Agustus atau belum sampai 31 Agustus. Kalau dia sudah laku, dia akan langsung berubah menjadi beban yang namanya harga pokok penjualan. Itu dia bedanya ya. Jadi dalam hal ini kalau perusahaan menggunakan full costing ya, di dalam komponen biaya, di dalam komponen harga pokok produknya itu kan ada biaya bahan ya, oke. Ada biaya upah langsung, ada biaya overhead variabel, dan ada biaya overhead tetap, ya kan? Nah, overhead tetap ini kan itu bersifat itu kan merupakan sebagian besar merupakan biaya berkala, karena dalam overhead tetap itu masuklah depresiasi. Depresiasi itu kan akan menjadi beban kalau masa depresiasinya sudah tiba. Kalau produknya belum laku gimana? Berarti di dalam komponen harga pokok produknya itu ada biaya yang sudah menjadi beban tapi produknya belum terjual. Jadi kalau dia belum terjual berarti dia masih berstatus biaya. Nah, itu dia. Jadi kalau dia menggunakan sistem pembiayaan variabel, dia langsung saja melihat, ini kalau sudah lewat waktunya langsung aja dibebankan walaupun dia tidak terkait dengan produk. Jadi oleh sebab itu dikeluarkannya lah
biaya depresiasi itu dari sistem pembiayaan variabel dan dimasukkannya sebagai biaya berkala. Jadi kalau begitu, kalau kita menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi dengan sistem variabel, maka di sana akan ada harga pokok produk yang namanya harga pokok produk variabel. Di dalamnya itu hanya terisi biaya bahan langsung, biaya upah langsung, dan biaya overhead variabel. Nah, di mana biaya overhead tetapnya? Biaya overhead tetapnya dimasukkan ke dalam beban operasi bersama-sama dengan beban penjualan dan beban administrasi umum. Nah, barangkali dalam contoh soal nanti kita bisa lihat lebih jelas ya. Oke. Yang ketiga, biaya tetap pabrik seperti depresiasi itu ada persediaan sampai nanti terjual dalam sistem full costing. Nah, itu dia. Kalau dia menggunakan full costing, maka biaya depresiasi tadi kan masuk dalam harga pokok produk. Padahal produknya belum terjual. Kalau produknya belum terjual, berarti dia masih sebagai biaya. Nah, sementara kalau dilihat dari sisi periodenya, begitu periode depresiasinya sudah dilakukan, maka jelas dia sudah berubah menjadi beban. Ya. Jadi agak agak banci sifatnya itu kira-kira ya. Oke. Nah, ini dia kalau kita lihat dari sisi bagannya ya. Yang full costing di sebelah kiri, yang variable costing sebelah kanan. Jadi bedanya sedikit ini saja ya. Maka di dalam full costing yang masuk sebagai biaya produk itu bahan langsung, upah langsung, overhead public variable, dan overhead tetap. Sementara yang masuk sebagai biaya berkala itu adalah beban penjualan, administrasi, dan beban penjualan administrasi variabel dan beban penjualan administrasi tetap. Nah, tapi kalau dia menggunakan variable costing, maka yang masuk biaya produk itu hanya 3, yaitu bahan langsung, upah langsung, dan overhead variabel. Sementara overhead tetapnya bergabung dengan beban penjualan administrasi variabel dan beban penjualan administrasi tetap sebagai biaya berkala. Oke, saya kira dari penjelasan dan bagan ini sudah cukup jelas ya bedanya antara full costing dengan variable costing. Oke. Ya, kalau kita lihat dari sisi arus biaya produksi, bisa terlihat seperti ini ya. Di sini kita melihat ada komponen biaya yang terdiri dari biaya bahan, upah, dan overhead, serta beban penjualan administrasi. Lalu ada 2 laporan yang kita bandingkan. Satu neraca atau laporan posisi keuangan, satu laporan laba rugi. Di neraca kita khusus menyinggung persediaan. Ya. Di sana kalau perusahaan membeli bahan tentu akan ada dilaporkan persediaan bahan baku. Ya. Lalu kalau seandainya bahan baku itu diolah dengan menggunakan upah langsung ya dan menggunakan overhead baik yang tetap maupun variabel, maka ini menjadi barang dalam proses. Nah, kalau dia menggunakan full costing, maka dalam komponen biaya dalam proses ini itu ada bahan langsung ya, upah langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Itulah yang nanti akan menjadi barang jadi ya. Nah, kalau barang jadi ini sudah dijual, maka dia akan berubah menjadi beban dan namanya harga pokok penjualan. Ini dilaporkan di laporan laba rugi. Nah, sementara kalau dia menggunakan variable costing, overhead tetapnya ini itu tidak ikut bersama overhead variable ke barang dalam proses. Begitu juga ke barang jadi dia tidak ikut. Dia langsung lari ke ya beban penjualan dan administrasi sebagai biaya berkala. Oke. Nah, jadi kalau perusahaan menggunakan sistem pembiayaan variabel, maka di dalam harga pokok penjualannya ini tidak ada lagi komponen-komponen biaya tetap. Sementara kalau perusahaan menggunakan absorption costing atau full costing, maka di dalam harga pokok penjualannya itu ada komponen biaya yang variabel dan ada komponen biaya tetap.
Baik, sekarang untuk aplikasinya kita coba lihat laporan laba ruginya ya. Laporan laba rugi. Nah, ini dia. Laporan laba rugi dengan variable costing itu menggunakan satu format yang namanya format atau pendekatan margin kontribusi. Udah pernah tahu nih nggak? Format laporan laba rugi dengan margin kontribusi. Sudah tahu ini. Format yang biasa kita lihat yaitu yang saudara ada dipelajari di mana itu di pengantar akuntansi ataupun di akuntansi intermediate atau mungkin akuntansi apa? Akuntansi keuangan dan juga mungkin akuntansi keuangan lanjutan ya. Itu format apa yang dipakai? Bukan format margin kontribusi ya. Apa formatnya? Ada yang bisa? Ada yang ingat? Apa nama formatnya? Ya. Namanya format konvensional ya, format konvensional. Jadi laporan laba ruginya itu format konvensional dan apa namanya? Lalu kalau berdasarkan isinya format konvensional itu kita bagi dua ya. Ada yang apa? Multiple step dan ada yang single step. Masih ingat itu beda antara multiple step dengan single step. Itu di pengantar akuntansi itu ya. Kalau yang single step itu artinya dia menghitung laba itu hanya dengan satu tahapan ya, yaitu dengan membandingkan antara total pendapatan dengan total beban ya. Jadi artinya pendapatan dikumpulkan di satu posisi ya, yaitu misalnya pendapatan penjualan, pendapatan bunga, ada pendapatan sewa dan sebagainya, itu dikumpul jadi satu. Baru kemudian beban-bebannya dikumpul jadi satu, termasuklah di sana harga pokok penjualan ya, beban administrasi umum, beban penjualan itu dikumpul jadi satu. Jadi total pendapatan dikurang dengan total beban, dapatlah laba atau laba bersih atau laba kotor. Nah, itu yang kita sebut dengan single step. Ya, single step. Ya, mungkin masih bisa terbayang kalau dulu pernah dipelajari ya. Nah, tapi kalau dia yang multiple step, itu dia ada beberapa tahapan yang dia lalui untuk bisa sampai ke laba bersih atau laba kotor. Laba bersih atau laba bersih setelah pajak ya. Yaitu biasanya dia dimulai dari pendapatan utama dulu, pendapatan operasi utama, yaitu penjualan. Ya, penjualan. Kalau mau dirinci lagi penjualannya boleh jadi penjualan kotor, kurang apa itu? Potongan ya, kurang retur, maka dapatlah penjualan bersih. Penjualan bersih ini tidak bisa langsung dikurangkan dengan beban-beban, tapi dikurangi dulu dengan beban utama. Apa beban utama dari penjualan itu? Beban utamanya adalah harga pokok penjualan. Ya, jadi hasil penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, dapatlah apa? Gross profit, Pak. Gross profit atau laba kotor ya. Gross profit atau laba kotor. Nah, itu sudah satu langkah dia baru sampai di gross profit. Baru kemudian gross profit itu dikurangi lagi dengan beban penjualan atau beban operasional yang terbagi atas beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Barulah didapatkan laba bersih sebelum pajak. Kemudian kalau mau dihitung pajaknya, potong lagi pajak, barulah dapat laba bersih setelah pajak. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai ke laba bersih. Itu makanya dia disebut sebagai multiple step. Nah, baik dia multiple step maupun single step, ini kita kenal namanya format yang konvensional. Sedangkan lawan dari format konvensional ini adalah format kontribusi margin. Inilah yang akan kita perkenalkan. Mungkin aja kalian sudah tahu itu atau sudah pernah lihat ya. Ya.
menurut format kontribusi margin ini, semua biaya, baik itu produksi, baik itu penjualan, ataupun juga biaya administrasi, diklasifikasikan sebagai biaya tetap ataupun biaya variabel. Nah, ini dia. Coba kalian ingat-ingat kembali format laporan laba rugi yang konvensional tadi. Apakah dia menggunakan single step atau menggunakan variable multiple step? Ya. Ada nggak terlihat di sana biaya tetap, biaya variabel? Ada. Ya, seingat saya tak ada. Ya, misalnya untuk biaya produksi, ya, dia akan menghitung di situ berapa biaya bahan, berapa biaya bahan langsung, dan berapa biaya upah, lalu biaya overhead, tanpa dibedakan mana overhead tetap, mana overhead variabel. Nah, begitu juga dengan beban-beban operasional, ya, baik itu beban beban penjualan maupun beban administrasi, itu biasanya tidak juga dibedakan mana yang bersifat variabel, mana yang bersifat tetap. Nah, itulah dia format konvensional itu, ya. Nah, tapi kalau format kontribusi margin atau margin kontribusi, dia membedakan biaya itu atas tetap dan variabel. Nah, di situ perbedaan utamanya. Oke. Baik, kita coba lihat manfaat dari variable costing bagi pelaporan internal. Jadi jelasnya variable costing ini akan dipergunakan untuk laporan kepada pihak manajemen, pihak internal. Ya. Variable costing memfasilitasi analisis CVP karena ia memakai pendekatan kontribusi. Apa itu CVP? Pernah dengar ini CVP? C-nya itu cost, V-nya itu volume, P-nya itu profit. Ya. Cost, volume, profit analysis. Analisis biaya, volume, dan laba. Atau yang lebih dikenal dengan analisis pulang pokok. Ya. Analisis impas, ada juga yang bilang analisis impas, analisis pulang pokok, ya. Oke. Variable costing mengurangi pengaruh manajemen laba atau earnings management. Nah, ini mungkin pembahasannya sudah tinggi. Manajemen laba itu adalah upaya yang bisa dibuat oleh manajemen untuk menaikkan atau menurunkan laba sesuai dengan angka yang diinginkan, ya. Jadi mungkin kalau dihitung laba menurut yang sebenarnya 100, kemudian kalau itu dia manage mungkin bisa naik jadi 110 atau mungkin justru bisa turun jadi 90. Nah, upaya-upaya seperti itu namanya manajemen laba atau earnings management, ya. Nah, jadi katanya kalau perusahaan menggunakan variable costing, maka upaya untuk memodifikasi jumlah laba itu yang disebut dengan manajemen laba atau earnings management jadi lebih sedikit dia, ya, tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau dia menggunakan full costing itu bisa, katanya bisa di manage labanya, itu bisa dikelola sedemikian rupa sehingga dia akan menghasilkan laba yang lebih tinggi atau laba yang lebih rendah karena biaya produksi tetap tak masuk dalam persediaan, katanya. Jadi yang kelihatannya komponen yang paling umum dipakai untuk manajemen laba ini adalah komponen biaya tetap. Itulah yang bisa dimodifikasi, ya. Jadi katanya hanya kenaikan volume produksi relatif terhadap penjualan yang tidak akan mendorong laba bersih, ya. Kenaikan volume produksi relatif terhadap penjualan itu yang tidak akan bisa mendorong laba bersih, yang tidak akan mendorong laba bersih, ya. Oke, ini beberapa manfaat dari pendekatan kontribusi, ya, dalam penyusunan laba tadi. Pertama, katanya yang paling atas ini lebih mudah dipahami oleh manajemen. Jadi kalau laporan laba rugi itu disusun dengan format kontribusi margin, manajemen akan mudah memahaminya.
Kenapa lebih mudah? Tentu nanti mungkin dalam penjelasan dalam contoh-contoh kita bisa tunjukkan kenapa lebih mudah ya. Tapi yang pasti secara umum bisa kita katakan kalau dia disusun berdasarkan format kontribusi ya, format margin kontribusi, maka begitu terjadi kenaikan penjualan maka akan terjadi kenaikan beban dan begitu juga akibatnya terhadap terhadap laba. Jadi manajemen bisa memahaminya. Kalau naik penjualan pasti naik laba. Naik penjualan pasti naik laba. Turun penjualan pasti turun laba. Begitu saja dia. Tapi kalau seandainya dia menggunakan format apa tadi? Format konvensional, itu bisa berbeda. Bisa kondisinya penjualannya naik, justru labanya turun. Itu bisa terjadi. Jadi kenapa kok bisa begitu ya? Kepala manajemen pusing ya. Kok penjualan naik, labanya kok bisa turun ya? Di mana datangnya gitu? Nah itu dia. Tapi kalau dia menggunakan format kontribusi itu tidak terjadi. Kemudian konsisten dengan analisis CPV. Ya, ini nanti analisis CPV kita bahas. Kemudian laba operasi bersih mendekati arus kas bersih. Ya. Kenapa mendekati arus kas bersih? Karena laba operasi yang ditunjukkan pada format kontribusi itu menunjukkan komponen-komponen yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalau begitu laba operasinya itu mirip dengan arus kas. Kalau labanya naik, arus kasnya ikut naik. Berbeda halnya kalau dia menggunakan format konvensional. Kenapa? Karena di format konvensional itu laba operasinya itu ada yang mengandung komponen yang tidak pakai uang. Ada nggak? Menghitung laba operasinya. Ada, depresiasi. Ya, depresiasi itu kan beban yang kita perhitungkan dan tidak membutuhkan pengeluaran uang pada saat dia dibebankan kan. Itu kan out of pocket cost namanya itu kan. Ya, cost yang tidak membutuhkan uang keluar. Karena depresiasi tidak kita keluarkan uangnya di situ. Tapi kita keluarkan pada saat kita membeli aset, kemudian waktu aset itu dipakai, maka kita taksirlah berapa penurunan nilai dari aset itu. Jadi hanya penurunan nilainya saja, bukan keluar uangnya di situ. Itu makanya dia pendekatan kontribusi ini yang mendekati arus kas. Kemudian yang keempat, katanya konsisten dengan biaya standar dan anggaran fleksibel. Jadi artinya kalau dia menggunakan biaya standar, maka biasanya biaya standar itu mengacu kepada komponen-komponen yang variabel, sedangkan komponen tetapnya biasanya standarnya agak susah dibuat. Ya, kenapa? Karena naik atau turunnya aktivitas, dia jumlah biayanya tetap. Jadi bagaimana menentukan standar per unitnya? Karena biasanya naik volumenya, biaya per unitnya turun, ya kan? Kalau biaya tetap. Nah itu dia. Jadi agak sulit ya. Kemudian katanya ini juga konsisten dengan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel itu adalah satu anggaran di mana dilakukan pemisahan antara komponen tetap dan komponen variabel. Sehingga dengan begitu anggarannya akan bisa menggambarkan apa yang naik dan apa yang turun secara jelas ya. Oke, kemudian manfaat yang kelima itu adalah mudah dalam menaksir keberlabaan produk maupun segmen. Nah ini dia. Jadi bisa ditaksir ya. Kalau produk ini naik, itu pasti labanya akan ikut naik. Kalau produk ini turun, pasti labanya akan turun. Begitu juga segmennya. Divisi A naik, divisi penjualan divisi A naik, pasti labanya akan ikut naik. Jadi mudah dalam menaksir. Ya. Kemudian laba tidak dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Ini yang tadi kita sebut sebagai apa? Earning management tadi ya. Lalu yang terakhir itu menekankan dampak biaya tetap atas laba. Jadi dengan menggunakan kontribusi kita akan melihat bagaimana dampak dari biaya tetap itu terhadap laba. Ya. Oke, ini dia beberapa manfaat dari pendekatan kontribusi.
Baik. Ya, kita akan masuk ke dalam contoh ya. Tapi sebelum contoh, kalau ada yang mau ditanyakan ya, supaya tuntas dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada ya, cukup jelas semua saya kira. Ya, masih di tempat semua. Banyak yang kameranya tidak aktif ya. Ya, kalau yang kameranya nggak aktif ini nggak bisa kita pastikan tuh Johannes ya, apakah dia masih ikut atau tidak ya. Yo. Ya, Aku, Pak. ya maunya diaktifkan terus kameranya supaya Komting kita juga monitor itu. Ini masih duduk atau tidak duduk ya. Yo. Daud, ini nggak tahu saya apakah hadir atau tak hadir. Bulat-bulat saja muncul di sana ya. Oke, kita lanjut saja ya. Ya, ini kita ambil satu contoh. Ya. Ada sebuah perusahaan namanya Harum. Ya. Ini ada lagunya nih, Harum nih ya. Ada yang tahu lagunya. Ada satu teka-teki yang pernah ditanyakan orang ke saya. Dia katakan pernah belajar sejarah, pernah. Salah satu pejuang kemerdekaan itu yang wanita, siapa namanya? Yang dari Jawa katanya. Yang saya ingat siapa itu? Raden Ajeng Kartini ya. Raden Ajeng Kartini. Itu tahu nggak siapa nama dia yang sebenarnya katanya. Saya bilang ya Raden Ajeng Kartini. Dia bilang bukan, namanya itu Harum katanya. Kok Harum pula? Saya lihat baca dari buku sejarah itu nggak pernah dibilang namanya Harum. Ah, cobalah kamu dengar lagunya katanya. Nah, jadi kalau dinyanyikan lagu apa tuh? Ibu kita Kartini, itu ada harumnya di sana. Ya ini apanya saja ya, intermezzo saja. Harum. Ini Harum Co menghasilkan satu produk tunggal dengan informasi yang tersedia sebagai berikut. Kalau saya bilang kalau nama perusahaannya Harum, ini produknya adalah parfum barangkali ya, parfum atau kopi juga mungkin ya. Kopi. Jumlah unit yang diproduksi tahunan itu 25.000 ya, 25.000 kilo atau apa, 25.000 unit lah ya, jumlah unit. Biaya variabel per unit ini dia terdiri dari bahan langsung, upah langsung, dan overhead pabrik variabel sebesar 10. Nah, karena overhead variabel ini kan bisa dihitung per unitnya gitu ya. Dia sama dengan bahan langsung dan upah langsung. Kemudian beban penjualan dan beban administrasinya 3. Ini yang bersifat variabel juga ya. Jadi semua yang bersifat variabel itu untuk apa namanya, untuk biaya produksinya 10, untuk biaya beban penjualan administrasinya 3. Lalu biaya tetap per tahunnya ini ada untuk overhead pabrik itu 150.000 satu tahun, untuk beban penjualan administrasi tetap itu 100.000 per tahun. Oke, coba di resapi dulu datanya supaya jelas ya. Jadi di situ ada komponen biaya per unit yang kita hitung hanya biaya variabel. Kenapa? Karena biaya variabel itu kita hitung per unitnya. Sementara biaya tetapnya kita tidak bisa hitung per unitnya, tapi kita hitung totalnya. Karena kalau biaya tetap ini, kalau kita hitung per unitnya, dia akan berubah-berubah ya. Kalau volumenya naik, maka per unitnya turun. Kalau volumenya turun, per unitnya naik. Sementara kalau dia biaya variabel,
ini naik atau turun volumenya, biaya per unitnya akan tetap seperti ini. Ya, ini grafiknya dulu ada kita lihat. Oke, kita lanjut. Data selanjutnya. Nah, kalau berdasarkan data tadi, sekarang kita bisa menghitung biaya produksi per unit untuk masing-masing sistem. Ya, kalau dia variable costing, maka yang menjadi biaya produksinya itu adalah bahan langsung, upah langsung, dan overhead variable. Itu yang 10, betul? 10 tadi ya? Nah, 10. Tapi kalau kita mempergunakan full costing, maka bukan 10 dia. Karena ada komponen overhead tetap yang jumlahnya 150.000. Oke. 150.000 ini dia overhead tetap. Overhead pabrik tetap. Dan yang diproduksi 25.000. Kalau begitu ya, biaya overhead tetap per unitnya itu 6. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kalau diproduksi bukan 25 tapi 20, ini tidak lagi 6. Ini akan berubah. Ya. Atau kalau seandainya ini menjadi 30.000, maka di sini akan lebih kecil dia. Ya, menjadi 5 barangkali. Nah, jadi kalau berdasarkan perbandingannya, maka biaya atau harga biaya produk per unit berdasarkan full costing itu 16, lebih tinggi ya. Sementara kalau dia variable costing hanya 10. Karena dia tidak memasukkan komponen tetap ini. Oke. Beban penjualan dan administrasi biasanya diperlakukan sebagai beban berkala dan dikurangkan dari pendapatan. Ya betul ya, biasanya begitu. Oke, kita coba lihat. Nah, ini hasilnya. Kalau kita mempergunakan yang absorption costing atau full costing, coba lihat, katanya tidak ada persediaan awal. Yang diproduksi 25.000 tadi ya, 25.000 unit, lalu yang dijual cuma 20.000 untuk tahun ini. Ya, untuk tahun ini yang dijual cuma 20.000 dari 25 yang dihasilkan. Jadi kalau begitu kita coba susun laporan laba ruginya. Penjualannya 20.000 yang dijual kali harga jual 30. Tadi 30 ya, totalnya 600.000. Harga pokok penjualannya kita bisa hitung, persediaan awalnya tidak ada, ya, kosong. Kemudian harga pokok produksinya adalah berapa yang diproduksi? 25.000 kali harga pokok per unit 16. Berarti 400.000. Ya, itu menjadi barang tersedia untuk dijual karena persediaan awal tak ada. Lalu persediaan akhirnya katanya yang terjual tadi 20, berarti yang tinggal 5.000. Ini persediaan akhir kali 16. Konsisten ya, kali 16 dapat 80.000. Sehingga karena dianggap tidak ada barang persediaan awal, maka yang 320 ini langsung menjadi harga pokok penjualan. Maka dapatlah laba kotor 280.000. Oke, betul itu ya hitungannya. Baik, kemudian kita masukkan komponen beban penjualan dan administrasi. Beban penjualan administrasi yang variabel 60.000. Yang tetap 100.000. Ada nggak datanya di atas? Beban penjualan administrasi tetap ada 100.000. Tapi beban penjualan administrasi variabel tidak ada jumlahnya. Dia hanya menyebutkan per unitnya 3. Nah, jadi kenapa itu 20? Karena dia 3, yang dijual itu 20.000, berarti 20 kali 3, 60.000. Karena ini variabel nih ya. Nah, sedangkan tetapnya ini. Jadi totalnya 160.000. Nah, jadi kalau laba kotor 280, beban penjualan dan administrasi atau beban operasional 160, maka laba operasi bersih 120.
Oke, ini format apa ini? Sorry, format apa tadi? Format konvensional. Tapi dari tahapannya single step atau multiple step nih? Ya, single step atau multiple step? Ya, saya kira ini multiple step ya, karena ada tahapan-tahapannya. Dari penjualan turun ke laba kotor, dan laba kotor baru turun ke laba bersih. Oke. Baik, sekarang bagaimana kalau dia disusun dengan variable costing? Ya. Oke, penjualannya sama ya. 20 kali 30, 600.000. Lalu ini beban-beban variabel. Persediaan awalnya tidak ada, sama ya. Harga pokok produksi, nah, tentu 25.000 yang diproduksi kali 10. Kalau yang tadi kali 16. Jadi totalnya 250. Itu barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir yang diproduksi 25, dijual cuma 20, berarti tinggal 5. 5 kali 10, 50. Jadi harga pokok penjualannya, tapi di sini harga pokok penjualan variabel. Ini ingat ya, beda. Bukan harga pokok penjualan yang biasa, tapi harga pokok penjualan yang variabel. Kenapa? Karena dia hanya memasukkan komponen yang variabel saja, 200.000. Lalu diperhitungkan lagi biaya atau beban penjualan administrasi yang variabel, yaitu yang 20.000 dikali 3 sama dengan 60.000 tadi. Ya, maka totalnya itu adalah 260.000. Nah, muncullah di sini hasil berupa margin kontribusi. Jadi berbeda dengan yang format apa tadi? Format konvensional. Format konvensional tidak mengenal istilah margin kontribusi. Format konvensional hanya mengenal apa tadi? Margin laba kotor, ya, atau profit margin. Jadi kalau menghitung laba kotor itu adalah penjualan atau pendapatan bersih atau penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Tapi kalau menghitung margin kontribusi itu adalah penjualan bersih dikurangi dengan semua biaya variabel. Semua biaya variabel. Jadi bukan hanya biaya variabel produksi saja, ya, tapi juga biaya variabel penjualan dan administrasi. Itulah dia namanya kontribusi margin. Baru dikurangi dengan komponen beban-beban tetap. Overhead pabrik 150.000, betul ya. Beban penjualan administrasi tetap 100.000, maka total 250. Nah, laba operasi bersih 90. Laba operasi bersih 90. Oke. Baik, ada yang kalian lihat seperti agak aneh atau tidak di dalam dua perhitungan? Ada atau tidak? Ya, sepertinya yang agak aneh itu di sini ya. Nah, nih. Kalau kita menggunakan full costing, harga pokok produknya 16. Kalau variable costing 10. Berarti kalau menggunakan full costing, harga pokoknya tinggi, kalau begitu labanya rendah. Ya kan? Itu logikanya. Nah, begitu juga kalau variable costing, karena harga pokoknya rendah, maka kemungkinan labanya akan tinggi. Tapi hasil akhir yang kita lihat justru laba bersih dengan full costing 120.000 dan variable costing cuma 90. Harusnya kan yang menggunakan full costing itu labanya lebih kecil dari variable costing karena harga pokoknya tadi lebih tinggi. Nah, ini justru terbalik. Nah, apa sebabnya? Itu mungkin jadi teka-teki dulu, nanti kita lihat dari contoh-contoh akan bisa terjawab ya. Baik, kalau sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan.
Kalau ada silakan, kalau tak ada kita lanjut. Baik, kalau tak ada kita lanjut ya. Nah ini coba dibandingkan keduanya ya. Biaya produksi variabel itu 200.000, persediaan akhir 50, totalnya 250 ya. Beban berkalanya tak ada. Biaya produksi tetap kalau full costing dia 120.000 ya. Persediaannya ada 30. Jadi totalnya 150, totalnya 400. Kalau dia menggunakan variable costing ya, biaya produksi variabelnya 200, persediaan akhir 50 juga, totalnya 250. Tapi kalau biaya produksi tetapnya juga 150, tetapi dia tidak masuk ke dalam harga pokok penjualan dan tidak masuk ke persediaan akhir, tapi dia dibebankan langsung sebagai beban berkala, jumlahnya 150. Jadi sebetulnya kalau pada intinya keduanya sama, hanya ada satu yang dimasukkan ke dalam komponen persediaan dan komponen harga pokok penjualan, tetapi dari sisi variable costing itu tidak dimasukkan. Apa ini? Inilah yang biaya tetap. Itulah yang membuat dia terjadi perbedaan. Padahal kalau dihitung secara total, keduanya sama. Jadi bukan salah ya, tapi karena yang satu dipindahkan ke tempat lain, maka dia menjadi berbeda. Oke. Baik, sekarang kita coba lihat contoh selanjutnya. Sebelum contoh selanjutnya, katanya, inilah dia. Tadi saya sebut istilahnya konfirmasi, bukan ya, rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini saudara jumpa dulu di pengantar waktu, bukan di pengantar ya, di mana? Di akuntansi keuangan ya. Waktu membahas tentang kas ya, ada rekonsiliasi antara laporan kas dengan laporan bank, rekonsiliasi. Jadi di sini antara laporan keuangan dengan full costing dengan variable costing itu dilakukan rekonsiliasi. Nah, coba kita lihat di sini. Laba bersih dengan variable costing 90 ditambah dengan atau dikurangi dengan biaya tetap, biaya overhead tetap yang tersimpan dalam persediaan itu adalah 5.000 unit kali 6 ya. Kita hitung tadi 6 ya, biaya tetap per unitnya, yaitu jumlah biaya produksi berapa tadi? 105 berapa tadi ya? Oh ini dia ini. Overhead tetapnya 150.000, unit produksinya 25.000. Jadi per unitnya 6. Ini dia. Dikali dengan 5.000 unit itulah dia 30. Ya. Jadi perbedaannya itu artinya disebabkan oleh ini. Dalam sistem pembiayaan variabel ini tidak dimasukkan, tapi ini dibebankan. Ini tidak dimasukkan ke dalam harga pokok produk, tapi ini dibebankan sehingga akhirnya labanya menjadi 90. Sedangkan pada full costing yang 30 ini tidak dibebankan, tapi tersimpan di dalam persediaan. Sehingga akhirnya karena dia tidak dibebankan, bebannya menjadi kurang 30.000. Itu sebabnya laba bersihnya naik menjadi 120.000. Ya. Oke, ini rekonsiliasinya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau perusahaan menggunakan sistem pembiayaan variabel, maka pada akhir tahun waktu dia mau menyusun laporan laba rugi atau laporan keuangan untuk
pihak eksternal, dia tinggal membuat rekonsiliasi ini saja. Sehingga dengan rekonsiliasi itu nanti akan bisa dimodifikasi laporan keuangannya sehingga sesuai dengan full costing. Jadi kecenderungannya lebih baik mereka menggunakan variable costing, baru pada akhir periode dia lakukan rekonsiliasi. Berbeda halnya kalau dia gunakan full costing, ya. Dia gunakan full costing, lalu manajemen kan akan hampir setiap waktu akan membuat keputusan sehingga butuh informasi. Enggak mungkin dia tiap hari harus lakukan rekonsiliasi. Jadi lebih bagus rekonsiliasi dilakukan sekali saja nanti pada akhir periode atau pada akhir bulan, nah, baru operasi sehari-hari itu bisa teratasi. Ya. Baik, kemudian kita coba perluas contohnya tadi dengan melihat tahun kedua. Tahun kedua, PT Harum tadi. Di tahun kedua, ini datanya sama ya, yaitu jumlah produksi tahunannya tetap 25.000 ya. Jadi diproduksinya tahun ini 25.000, lalu yang dijualnya 30. Ya. Bisa tentunya. Kenapa? Karena tahun sebelumnya dia produksi 25, dia jual 20, masih ada sisa 5. 5 ini mau dijual sekarang, jadi bisa 30 dia jual ya. Oke, biaya variabel per unit ini sama ya. Biaya variabel per unit terdiri dari biaya produksi 10 dan biaya non produksi atau beban penjualan administrasi 3 ya. Overhead tetapnya untuk overhead pabrik tetap sama. Untuk beban penjualan administrasi yang tetap juga sama 100 ya. Jadi data tak berubah. Hanya yang berubah unit yang terjual ya. Bagaimana hasilnya? Kita coba lihat. Biaya produksi per unitnya juga sama ya, tidak berubah. 10 dan 16. Oke. Ya, kita coba lihat yang sistem pembiayaan penuh. Nah, ini dia. Dijual 30 ya, kali 30, 900.000. Harga pokok penjualannya persediaan awal ada ya, 5.000 kali 16, 80. Harga pokok produksinya 25.000 kali 16, 400.000. Maka total barang tersedia untuk dijual 480. Ya. Karena yang diproduksi 25, persediaan awal ada 5, ini dijual 30, berarti tak ada persediaan akhir. Maka total yang 480 itu menjadi harga pokok penjualan, dan dibandingkan dengan hasil penjualan dapatlah laba kotor 420. Baru dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi variabel, yaitu yang dijual 30, biaya per unitnya 3, berarti 90. Beban tetapnya 100, maka total 190. Laba bersih adalah 230. Oke, 230. Baik, bagaimana dengan variable costing? Nah, ini dia yang variable costing. Ya. Penjualan sama 30.000 kali 30, 900.000. Kemudian beban variabelnya, persediaan awalnya tadi ada 5.000 kali 10 ya. Kemudian produksinya 25.000 kali 10. Maka barang tersedia untuk dijual 300.000. Persediaan akhir tak ada. Sama ya. Jadi harga pokok penjualan variabel 300.000. Ditambah dengan beban penjualan administrasi variabel, yaitu 30.000 yang dijual kali biaya per unit 3, total 90.000. Maka menjadi seluruhnya 390 dan dapatlah margin kontribusi 510 ya. Lalu dikurangi dengan beban-beban tetap, overhead pabrik 150, beban penjualan administrasi 100, total 250, laba bersih 260. Kalau full costing tadi berapa laba bersihnya? 230.
Di sini laba bersihnya 260. Nah, ini yang kelihatannya sudah sesuai dengan logika. Kenapa? Karena dengan full costing harga biaya produksinya tinggi, maka labanya akan kecil, 230. Tapi dengan variable costing, harga pokok produksinya rendah, maka labanya akan tinggi. Di sini dijelas lebih tinggi dia dari full costing. Ini yang kelihatannya sesuai dengan logika. Baik. Ini kita coba rekonsiliasi lagi. Dari mana penyebabnya itu? Penyebabnya ini dia. Ya. Laba bersih operasi dengan variable costing 260.000. Itu akan dikurangi dengan overhead pabrik tetap yang dilepaskan dari persediaan. Di persediaan tadi ada 5.000 ya persediaan awal ya. Kali $6 per unit. Ini biaya tetapnya tadi. Ya. Totalnya 30. Jadi laba bersih operasi dengan full costing adalah 230. Ya, 6-nya ini juga sama, saya hitungnya seperti itu tadi. Ya. Jadi kalau begitu kita lihat periode pertama, ya, periode pertama itu full costing labanya 120, variable costing 90. Tapi periode kedua laba full costing lebih rendah menjadi 230 dan variable costing menjadi lebih tinggi 260. Tapi kalau kita totalkan periode 1 dan 2 hasilnya sama. Sama hasilnya. Jadi kalau kita tidak pisahkan periode 1 periode 2 hasilnya sama. Jadi kalau kita gabungkan itu periode 1 periode 2 hasilnya sama. Periode 1 diproduksi berapa? 25.000 ya, periode kedua 25.000. Dijual periode 1 20, periode 2 30. Jadi sebetulnya kalau yang diproduksi totalnya tadi berapa? 25, yang dijual totalnya adalah 20 dengan 30, 50 juga. Jadi dengan kata lain, kalau jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual, maka antara full costing dan variable costing hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama. Oke. Nah, ini dia ringkasan dari keseluruhan tadi ya. Hubungan antara produksi dan penjualan. Kalau produksi lebih besar dari penjualan, inilah periode pertama tadi ya, diproduksi 25, dijual 20. Maka katanya pengaruhnya atas persediaan akan mengalami kenaikan. Ya. Lalu dari sisi labanya, laba variable costing, laba full costing akan lebih besar daripada variable costing. Kalau sebaliknya produksinya lebih kecil dari penjualan, diproduksi tadi 25, dijual 30, ya, maka persediaan terambil ya, karena dijual lebih banyak dari yang diproduksi, harus diambil persediaannya, maka persediaan akan turun. Tapi dari sisi labanya, full costing akan lebih kecil labanya dari variable costing. Nah, tetapi katanya bila produksi sama dengan penjualan, berarti tidak akan ada terjadi perubahan dalam persediaan. Ya, yang diproduksi itu dijual, maka full costing dengan variable costing hasilnya sama. Itulah dia kesimpulannya. Ya, jadi dengan kata lain, kalau perusahaan menggunakan full costing, itu dia akan bisa memainkan labanya itu. Itu yang tadi disebut dengan earning management. Bisa memainkan labanya itu dengan
dengan menentukan persediaan ini. Ya. Jadi kalau persediaannya kita naikkan, ya, atau persediaannya kita turunkan, itu akan sangat berpengaruh kepada labanya. Ya. Nah, tapi kalau dia pakai variable costing, nah ini tidak akan terpengaruh dia. Kenapa? Karena komponen tetapnya itu tidak ada di dalam persediaan. Ya, komponen biaya tetapnya tidak ada dalam persediaan pada sistem variable costing. Makanya dia tidak bisa dimain-mainkan atau diturun naikkan, atau istilahnya tadi apa? Manajemen laba. Oke. Nah, ini dia beberapa praktek yang terjadi, ya. Jadi ini perbandingan antara full costing dan variable costing itu sudah lama dilakukan, ya. Tetapi dengan perubahan lingkungan bisnis ditemukan berbagai sistem produksi dan juga sistem persediaan. Salah satu diantaranya yang kita kenal dengan JIT, ya, just in time. Ya. Ingat ini bagaimana sistem just in time? Produksi baru dilakukan kalau ada permintaan, ya, atau pembelian untuk persediaan baru dilakukan kalau ada permintaan. Jadi kalau begitu persediaan nol, atau apa tadi, produksi persediaan awal barang dalam proses tidak ada, ya. Jadi kalau dia menggunakan JIT, itu artinya jumlah yang dijual akan sama dengan jumlah yang diproduksi atau mendekati, ya, mendekati. Dengan begitu dengan JIT persediaannya cenderung rendah. Nah, kalau cenderung rendah berarti perbedaan antara full costing dan variable costing menjadi sedikit, atau bahkan mungkin tidak berbeda sama sekali kalau jumlah unit yang diproduksi sama dengan unit yang dijual. Jadi artinya dengan JIT itu boleh dikatakan antara full costing dan variable costing sama hasilnya. Akibatnya hanya sedikit terjadi perbedaan antara jumlah produksi dan jumlah penjualan, dan perbedaan antara laba bersih variabel dengan absorption costing bisa diabaikan. Ya. Oke. Baik, topik yang kita bahas hari ini agak sederhana, ya, jadi mungkin tidak perlu waktu yang cukup lama untuk itu. Oke, sebelum kita lanjut dengan ini masalah tambahan-tambahan diskusi antara pendukung variabel dan pendukung full costing. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke sana? Ada? Tak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Berarti bisa saya simpulkan kalau untuk penggunaan full costing dengan variable costing ini, Pak, tergantung pada manajemen laba perusahaan, ya, Pak? Tergantung pada manajemen perusahaan. Ya, manajemen yang menentukan. Tergantung manajemen labanya, Pak. Sebetulnya begini, kalau dia ingin melakukan manajemen laba, maka dia akan lebih mudah melakukannya itu kalau dia pakai full costing. Tapi kalau dia pakai variable costing, itu hampir tidak bisa dilakukan manajemen laba. Kenapa? Karena begitu penjualan naik, dia akan langsung menunjukkan laba akan naik, nggak mungkin turun. Tapi kalau dia menggunakan full costing, laba naik itu bisa dibuat sehingga penjualan naik bisa terjadi labanya turun. Ya. Caranya itu mungkin itu. Misalnya dia produksi 25.000, ya kan? Dia jual 25.000, tapi 25.000 yang dia jual itu dibagi, 20 dijual sekarang, yang 5 dijual periode kedepannya, misalnya 5 hari sesudah periode itu berakhir. Berarti laba pada akhir periode itu akan di-manage gitu, akan diatur. Nah,
Tapi kalau dia gunakan variable costing itu tak bisa dia lakukan. Ya, oke, bagus. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita coba lihat ini. Ya, ini hanya diskusi antara dua orang ya, pendukung masing-masing pendukung. Pendukung pembiayaan penuh mengatakan semua biaya pabrikasi harus dibebankan ke produk guna mencocokkan pendapatan dan biaya. Ini apa? Revenue match to cost ya. Lalu yang pendukung variabel bilang biaya tetap itu bukanlah biaya real katanya dari sesuatu produk tertentu. Kenapa bukan biaya real? Karena katanya biaya tetap itu dilakukan produksi atau tidak dilakukan produksi, mungkin ditinggikan produksi atau direndahkan produksi dia akan tetap segitu, jadi nggak real sebetulnya itu katanya. Ya, oke. Yang kedua mengatakan, kata si pendukung pembiayaan penuh, kalau depresiasi, pajak, asuransi dan gaji itu kan juga penting dalam suatu produk sebagaimana biaya variabel katanya. Karena kalau biaya depresiasi itu tidak dihitung bagaimana pula. Lantas si pendukung variabel bilang, itu merupakan biaya kapasitas dan akan terjadi meskipun produksi tak ada. Jadi produksi tak ada, depresiasi, pajak, asuransi tetap akan keluar. Gaji juga akan tetap keluar. Ini dialog mereka ya. Kemudian si pendukung pembiayaan penuh, si pendukung biaya variabel mengatakan, biaya produk dan pembiayaan penuh itu dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Itulah yang tadi manajemen laba tadi ya, bisa menyesatkan ya. Tetapi katanya menurut si pembiayaan penuh, tapi angka-angka itu kan muncul dalam laporan eksternal. Jadi artinya kalau angka-angka itu muncul dalam laporan eksternal itu lebih diakui daripada yang muncul dalam laporan internal, kira-kira begitu. Ya. Baik, itu yang materi kita hari ini. Jadi kita ya nggak sampai 2 jam kita sudah bisa selesaikannya, karena memang materinya ini materi yang paling sederhana dan mudah. Dan kalaupun nanti keluar dalam ujian mid semester atau ujian tengah semester, ya diharapkan tidak ada yang tidak dapat menjawabnya ini ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada, saya mungkin ada titipan nih saya kira ya. Baik, saya kira tak ada ya, karena apa namanya? Karena seluruh pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di sini itu sudah dijawab semua ya, sudah ada jawabnya. Jadi saya kira begini ya, ini nanti akan saya share pada kalian lewat ketua, lewat Komting. Nanti coba dilihat di belakangnya ini ada contoh-contoh tambahan ya, sehingga bisa lebih jelas. Kemudian juga ada soal-soal yang bersifat multiple choice ya. Tapi di situ sudah ada langsung jawabnya ya. Tadi saya pikir tidak ada jawabannya. Ternyata sudah ada jawabannya. Jadi kalau begitu itu nanti coba saudara pelajari lebih lanjut untuk bisa memahami materi ini dengan lebih baik ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bila ada hal-hal yang kurang jelas boleh ditanyakan dan pertanyaan dapat diajukan secara tertulis. Demikian saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.